Menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Setelah mengenal ciri umum dari teks deskripsi, pada bagian ini kamu akan mempelajari secara terperinci bagian-bagian atau struktur dari teks deskripsi dan menelaah penggunaan bahasanya secara rinci. Nah, kegiatan kedua ini sebagai bekal kamu menghasilkan teks deskripsi yang baik. Untuk memahami kedua bahasan tersebut, ayo belajar sungguh-sungguh di rumah belajar. Pembahasan pertama yang akan kita bahas yaitu mencermati struktur dari teks deskripsi. Perlu kamu ketahui bahwa teks deskripsi memiliki 3 bagian struktur. Ketiga struktur tersebut diantaranya yang pertama identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga terdapat penutup atau simpulan. Mari kita bahas identifikasi sebagai struktur yang pertama. Identifikasi disebut juga dengan gambaran umum. Nah, di dalam identifikasi berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek. Agar kamu lebih memahami tentang identifikasi ini, ayo perhatikan contoh identifikasi pada salah satu teks deskripsi yang berjudul Rumah Tongkonan. Seperti yang telah kamu ketahui, bahwa identifikasi merupakan gambaran umum tentang suatu objek. Pada paragraf pertama teks deskripsi ini terdapat gambaran umum tentang nama objek, lokasi, dan gambaran umum objek. Apakah benar ketiga gambaran umum tersebut terdapat di dalam paragraf pertama teks deskripsi ini? Ayo simak pembacaan kutipan teks berikut dengan saksama agar mengetahui kebenarannya. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Engrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Oleh karena arsitekturnya yang menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat
Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantepao. Memasuki Rantepao, akan kita temui tongkonan berjajar rapi dan indah, seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Nah, sudah terjawab bukan? Jadi, identifikasi itu terletak pada paragraf pertama yang menggambarkan, contohnya, nama objek, bisa juga lokasi, atau gambaran apapun tentang objek tersebut. Sudah paham kan? Kalau begitu, ayo kita lanjutkan dengan membahas struktur teks deskripsi yang kedua, yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Maksudnya, menggambarkan suatu objek menggunakan pendapat diri sendiri. Kemudian, perincian dapat berisi apa yang dilihat, seperti bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Perincian juga dapat berisi perincian apa yang didengar. Contoh, mendengar suara apa saja, seperti apa suara-suara itu, atau penulis membandingkan dengan apa. Perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek tersebut. Perlu kamu ketahui juga bahwa terdapat beberapa jenis pengembangan deskripsi bagian. Di antaranya akan kita bahas sebagai berikut. Terdapat 4 jenis pengembangan deskripsi bagian. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Nah, deskripsi bagian ini berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, pintu belakang, atau bagian tengah. Nah, perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang-ruang dan ciri-cirinya. Kita lanjutkan ke jenis pengembangan deskripsi bagian yang kedua, yaitu deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Maksudnya, deskripsi bagian ini berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Contoh, pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantai, ombak dan pasirnya, pemandangan tumbuhan dan hewan pantai. Paham ya? Lanjut ke deskripsi bagian yang ketiga, yaitu deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Nah, maksudnya deskripsi bagian ini berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak atau inti, dan penutup. Misalnya, penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai meluruh, dan penutup. Keempat, jenis pengembangan deskripsi bagian berupa pemfokusan. Maksudnya, deskripsi bagian ini berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contoh, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Kamu akan semakin paham lagi apabila menyimak contoh deskripsi bagian dari teks deskripsi yang berjudul
rumah tongkonan. Mari simak penjelasannya. Biasanya, deskripsi bagian terletak setelah paragraf pertama di dalam teks deskripsi. Jumlahnya bisa lebih dari satu paragraf. Pada kutipan deskripsi bagian ini berisi perincian bahan kayu, ukiran rumah, dan hiasan atap rumah tongkonan. Ayo baca dengan saksama agar kamu lebih memahami deskripsi bagian. Berikan jeda untuk membaca. Setelah kamu paham deskripsi bagian, ayo kita bahas struktur yang ketiga, yaitu penutup atau simpulan. Simak penjelasannya dengan penuh pemahaman. Bagian ketiga dari struktur teks deskripsi dinamakan penutup atau simpulan. Nah, bagian penutup ini berisi kesan umum penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Untuk memahami bagian penutup ini, mari kita bahas contoh teks deskripsi bagian penutup. Dalam teks deskripsi, bagian penutup terletak pada paragraf paling terakhir. Nah, penutup berisi kesan dari si penulis mengenai objek yang dideskripsikan. Contoh berikut merupakan kesan si penulis terhadap rumah tongkonan. Agar kamu lebih paham bagian ini, simak pembacaan bagian penutup rumah tongkonan. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Mudah-mudahan kamu paham ya mengenai pembahasan struktur dari teks deskripsi. Nah, untuk sekarang, coba kamu kerjakan latihan pertama tentang struktur teks deskripsi dengan penuh semangat. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Latihan pertama, soal nomor 1. Apakah ciri bagian teks yang disebut identifikasi? Soal nomor 2. Apakah ciri bagian teks yang disebut deskripsi bagian? Dan nomor 3, bagaimana ciri bagian penutup atau simpulan teks deskripsi? Sempatkanlah untuk menjawab soal ini pada kolom komentar ya. Apabila sudah selesai, mari kita bahas pembahasan kedua mengenai penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Materi ini sangatlah penting, untuk itu simak pembahasannya sampai selesai dan paham. Ada 9 penggunaan bahasa pada teks deskripsi yang akan kita bahas. Nah, ke-9 penggunaan bahasa tersebut diantaranya yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengonkretkan. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar atau yang disebut dengan KPTS. Yang keempat, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Yang kelima, penggunaan kata depan. Yang keenam, penggunaan kata khusus. Yang ketujuh, penggunaan kata depan, di, dan huruf kapital. Yang kedelapan, mendaftar kalimat bermajas. Dan yang kesembilan, penggunaan pilihan kata bervariasi. Mari simak
pembahasan penggunaan bahasa teks deskripsi tersebut dengan sungguh-sungguh dan semangat. Pembahasan yang pertama mengenai penggunaan kalimat perincian untuk mengonkretkan. Perlu kamu pahami bahwa kalimat perincian adalah kalimat yang isinya tentang penjabaran suatu objek yang dimaksud. Kalimat perincian biasanya menceritakan lebih dalam mengenai maksud, asal-usul, manfaat, contoh-contoh, proses, data diri seseorang, dan lain-lain. Untuk bisa memahami lebih dalam lagi, ayo perhatikan contoh berikut ini. Cermati kata benda dan kata yang mengikuti kata benda atau yang menjelaskan kata benda tersebut. Perhatikan kalimat ibuku orang yang sangat baik. Pada kalimat tersebut, ibuku merupakan jenis kata benda yang diikuti dengan penjelasannya bahwa ibuku di sini dijelaskan orang yang sangat baik. Kalimat tersebut diperinci lagi atau dijabarkan untuk menjelaskan sosok ibuku. Perinciannya yaitu dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Itulah perincian atau penjabaran untuk menjelaskan sosok ibuku. Ya, penggunaan kalimat perincian sangat diperlukan dalam menulis teks deskripsi agar pembaca dapat memahami lebih rinci objek yang dideskripsikan. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Maksudnya, di dalam teks deskripsi berisi kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Perhatikan contoh berikut agar kamu dapat lebih memahami kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Pahami tabel berikut ini dengan penuh pemahaman. Yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar yang menghadapi huruf K, P, T, dan S. Aturan penggunaan kata tersebut berkaitan dengan penulisan kata berimbuhan pada teks deskripsi. Perhatikan penjelasan berikut ini. Aturan penulisan kata berawalan menasal yang dirangkai dengan kata yang diawali dengan huruf K, P, T, dan S. Ya, perhatikan poin pertama. Fonem K, P, T, dan S luluh jika setelah awalan menasal diikuti oleh kata dasar yang berawalan dengan huruf K, P, T, dan S. Misal, kata berimbuhan memengaruhi yang berawal dari awalan menasal ditambah kata dasar pengaruh. Nah, jadi yang sebelumnya mempengaruhi dengan adanya aturan ini menjadi memengaruhi. Huruf P menjadi luluh atau hilang. Begitupun dengan contoh kata berimbuhan lainnya, misal memesona, mengarantina, dan sebagainya. Kita lanjut membahas poin kedua. Fonem K, P, T, dan S tidak luluh jika setelah awalan menasal diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan klaster atau konsonan rangkap.
Nah, seperti yang kamu ketahui, di dalam bahasa Indonesia terdapat huruf vokal dan huruf konsonan. Ya, mungkin kamu sudah mengetahui bahwa huruf vokal terdiri dari A, I, U, E, dan O. Nah, selain itu merupakan huruf konsonan. Paham ya? Nah, jadi fonem K, P, T, dan S tidak luluh jika terdapat klaster atau konsonan rangkap. Misal, kata berimbuhan memprakarsai karena huruf P dan R merupakan konsonan rangkap. Jelas ya? Lanjut ke poin yang ketiga. Fonem K, P, T, dan S tidak luluh jika setelah awalan menasal diikuti oleh kata berimbuhan yang berawalan dengan huruf K, P, T, dan S. Misal, mempertaruhkan dan memperluas. Pembahasan keempat mengenai penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Kata memiliki makna yang sama disebut kata bersinonim. Nah, kata bersinonim diperlukan dalam menulis teks deskripsi agar pemilihan kata-katanya menjadi bervariasi. Mari perhatikan contoh berikut ini. Kata indah memiliki sinonim elok, permai, dan molek. Kata mengherankan memiliki sinonim mengagumkan, memukau, dan fantastis. Demikianlah contoh dari kata bersinonim. Pembahasan yang kelima mengenai penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Nah, kata depan atau disebut dengan preposisi adalah kata yang secara sintaksis, ilmu tata atau susunan kalimat terletak di depan kata benda atau nomina, kata sifat atau adjektiva, dan kata keterangan atau adverbia. Misalnya, dari, dengan, dan ke. Pembahasan keenam mengenai penggunaan kata khusus. Perhatikan tabel berikut ini. Perlu kamu ketahui bahwa terdapat kata umum dan kata khusus. Nah, kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Ya, kata umum dan kata khusus sebenarnya sinonim, tetapi dengan makna yang lebih khusus. Dengan artian, kata khusus merupakan sinonim kata umum, tetapi dengan tambahan makna atau lebih formal. Misalnya, ada kata keren dan dahsyat, merupakan sinonim kata menarik, tetapi ragam tidak formal. Pembahasan ketujuh mengenai penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Kamu perlu mengetahui bagaimana penggunaan kata depan di dan huruf kapital dalam teks deskripsi. Untuk mempelajari hal itu, lengkapilah isi dari tabel berikut dengan memperhatikan teks deskripsi yang berjudul Rumah Tongkonan. Selanjutnya, pada pembahasan yang ke-8, kamu harus pandai mendaftar kalimat bermajas. Nah, majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan sesuatu yang lain. Kalimat bermajas memiliki arti kiasan. Isilah tabel berikut ini dengan majas yang kamu temukan dalam teks Rumah Tongkonan. Pembahasan terakhir
mengenai penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Seperti yang sudah kamu ketahui pada pembahasan keempat tentang penggunaan sinonim, bahwa di dalam teks deskripsi menggunakan kosakata secara segar dan variasi kata yang luas. Penggunaan pilihan kata yang bervariasi berawal dari penggunaan sinonim. Mudah-mudahan ada gambaran ya mengenai kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Untuk sedikit menguji pemahamanmu, ayo kerjakan latihan soal kedua mengenai kebahasaan teks deskripsi berikut ini.